Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022 adalah Hari Raya Paskah, Kebangkitan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 10, ayat 34a, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 9.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebangkitan dalam diri umat beriman. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai hari raya terbesar dalam agama Kristen. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa hari raya terbesar adalah Natal, karena Natal selalu dirayakan setiap tahun dengan megah dan meriah, dengan ornamen keindahan Natal, dilengkapi dengan kue dan hadiah, sedangkan Paskah tidak. Tapi sebenarnya hari raya terbesar kekristenan adalah Paskah, karena Paskah adalah dasar dari iman kita. Oleh karena itu, ini adalah hari raya iman. Dalam Natal, kita merayakan kelahiran Yesus. Tetapi pada hari raya Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus. Merayakan ulang tahun adalah hal yang biasa karena setiap orang dilahirkan. Tetapi, mengapa Paskah begitu spesifik? Karena dalam sejarah tidak ada tubuh yang bangkit dari kematian kecuali Yesus. Sepanjang sejarah dunia, orang dilahirkan tetapi tidak bangkit dari kematian. Ada begitu banyak nabi yang keluar ke arena untuk bernubuat, mereka mati dan tidak ada yang bangkit. Setiap orang memiliki kelahiran mereka, tetapi tidak demikian halnya kebangkitan. Hanya Yesus anak Allah yang telah bangkit dari kematian oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, hanya ada satu pribadi yang telah bangkit dari kematian, yang di dalamnya kemanusiaan dan keilahian bertemu menjadi satu, Yesus anak Allah.
Inilah peristiwa yang kita rayakan sekarang sebagai dasar iman kita, karena iman kita adalah iman akan kebangkitan, karena dalam kebangkitan, Yesus kuasa Allah menjadi sangat jelas dan nyata. Saudaraku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menurut Yohanes membahas kebangkitan ini. Maria Magdalena pergi ke kubur dan tidak menemukan siapapun di dalamnya dan tidak memberitahu murid-murid Yesus, dan mereka pergi ke sana juga dan menemukan bahwa kata-katanya itu benar. Tidak ada seorang pun di sana kecuali kain kapan yang digunakan untuk membungkus tubuh Yesus. Dan mereka pun percaya bahwa Yesus telah bangkit. Injil menurut Matius menggambarkan lebih tepat bahwa makam itu dijaga oleh prajurit, dan setelah gempa bumi, malaikat Tuhan turun dan memutar kembali batu yang menghalangi pintu masuk makam. Semua ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kebangkitan terjadi oleh kuasa Allah. Perayaan Malam Paskah sedikit banyak membawa kita ke pusat iman kita, yaitu kebangkitan. Namun pada hari ini, Minggu Paskah, kita tidak sekedar mengenang peristiwa kebangkitan yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya, pada hari ini kita merayakan bahwa kebangkitan sedang terjadi sekarang di dalam tubuh Kristus, yakni gereja, dan itu terjadi dalam kehidupan semua orang Kristen yang percaya kepadanya. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan sekarang mengundang kita untuk bangkit bersama Yesus, bangkit dari kematian kita. Kematian kita mungkin adalah kemalasan, egoisme diri kita, dan ketakpedulian terhadap sesama, atau ketika kita menyebarkan gosip tentang orang lain, merusak nama baik dan menjatuhkan mereka. Kita harus dibangkitkan dari situasi ini. Kebangkitan Yesus terjadi di dalam kita ketika kita bangkit dari apa yang memperbudak kita atau membuat kita mati secara rohani, bangkit dari konflik, kesalahpahaman, perselisihan, perpecahan, keangkuhan, dan lain-lain. Kita dipanggil untuk berubah dari Jumat Agung menuju Paskah dalam hidup kita. Jika kita tidak bangkit dari situasi ini, kita masih berada pada hari Jumat Agung sepanjang tahun-tahun hidup kita dan tidak pernah mengalami Paskah selama hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak lagi di dalam kubur. Dia berada di hati semua orang Kristen. Dia ada di hatimu dan hatiku. Dia merayakan Paskah bersama kita setiap kali kita merayakan Paskah di dalam hidup kita. Kita merayakan Paskah dalam hidup kita ketika kita memiliki kerelaan untuk menolong, ketika kita memiliki hati yang penuh kasih, jika kita memiliki dedikasi dan komitmen yang sejati terhadap panggilan dan tanggung jawab kita. Kita merayakan Paskah ketika kita menang atas kesulitan dan rasa sakit kita sehari-hari, saat kita melakukan tanggung jawab dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan senang hati dan gembira, betapapun sulitnya itu.
Kita merayakan Paskah ketika kita menikmati sikap pemberian diri dan kasih dalam diri kita. Hari ini kita memulai periode baru perjalanan menuju puncak Paskah berikutnya tahun depan dengan semangat yang sama. Kita harus membuka jalan Paskah dengan harapan dan keberanian. Apakah kita pernah gagal pada masa lalu itu? Kita masih punya waktu untuk bangkit. Apakah kita pernah melakukan kesalahan fatal? Kita masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Apakah ada halangan dan rintangan? Kita masih memiliki kekuatan iman kepada Yesus. Oleh karena itu, marilah kita memutar roda Paskah hidup kita dan bersama-sama dengan Petrus dalam bacaan pertama hari ini yang berani memberitakan kebangkitan, kita pun akan memberitakannya melalui hidup kita. Semoga demikian. Amin.